Wah, suara belum ada rupanya. Waduh, thank you, thank you, thank you. Waduh, terima kasih ya. Oke, sekali lagi ini video ini saya tujukan kepada Ustadz Kainama ya. Namanya Ustadz Kainama. Nah, Ustadz ini sangat suka sekali untuk memelintir-memelintir ayat Alkitab. Dia suka sekali untuk menyerang iman kekristenan. Dia juga suka sekali mengata-ngatai, mengklaim hal-hal yang tidak masuk akal. Misalnya dia mengklaim bahwa Yesus adalah seorang Muslim. Nabi-nabi yang lain itu juga Muslim. Ya, Abraham, macam-macam lah ya. Dan bukan hanya dia sebetulnya, polemikus-polemikus Muslim ya. Itu yang terus kita luruskan sama-sama. Sebetulnya ini ya, waktu yang tadi sore itu ada topik sebetulnya yang mau saya sampaikan, tetapi gara-gara ribut-ribut, nah gara-gara mengundang orang-orang untuk diskusi jadinya jadi nggak tersampaikan poin-poin saya gitu ya. Itu yang kadang-kadang sebetulnya pertimbangan saya ketika untuk live stream ini. Karena 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 kita sudah tahu sebetulnya apa mau didebatkan dari Muslim ini. Nggak ada, kita sudah sama-sama tahu. Kita sudah sama-sama tahu sebetulnya bahwa apa yang dilakukan oleh polemikus Muslim ini adalah untuk membela ajarannya yang bertolak belakang dari pengajaran nabi-nabi sebelumnya. Nah, tetapi ya itulah ya, mungkin itu pertimbangan saya sebetulnya. Kenapa saya tidak terlalu suka sekali untuk membawa-bawa mereka lalu mencoba untuk debat-debat kusir dengan mereka. Toh ujungnya kan kita sudah tahu. Yang kedua, mau kayak mana pun kita meminta kepada mereka untuk mengakuinya, mereka pasti tidak mengakuinya. Ya. Jadi apa gunanya? Aku berpikir apa gunanya kan? Apa gunanya? Lebih bagus kita menyampaikan, oke, kita sampaikan iman kita, lalu kita luruskan pengertian atau kita luruskan pernyataan-pernyataan mereka terhadap iman kita, sekaligus kita mengingatkan mereka bahwa kita tidak mengimani seperti yang mereka sampaikan. Yang kedua, kita mengingatkan mereka bahwa ajaran mereka sangat berbeda dari ajaran Tuhan yang sebelumnya, yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan sekaligus juga kita akan membongkar karena di luar sana banyak hal-hal yang ada di dalam Islam ini yang dianggap tabu untuk dibukakan ke publik, ya. Itu mereka tidak suka diketahui banyak orang, ya. Dan ini tadi yang tadi sore itu kan salah satu contohnya kan, ketika kita mengundang si Umi Dini untuk naik ke room kan. Nah, kita mencoba untuk membahas bidadari yang dibahasnya tauhid kan. Dia mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dan saya berkali-kali untuk mengembalikan ke dalam topik kan. Nah, itu yang kadang-kadang hanya membawa pesan saya tidak tersampaikan. Itu yang kadang-kadang kurang suka. Makanya karena saya tidak sabaran untuk menunggu hari besok untuk menyampaikan pesan saya, ya sudahlah, saya pikir kita bikin topik baru saja. Oke? Nah, sebetulnya tujuan saya masih sama ya, bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran asing. Sekali lagi bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran asing yang tidak ada dan bukan penerus, juga bukan penyempurna dari agama sebelumnya. Ya, memang banyak Muslim mengklaim bahwa agama Islam ini adalah agama penyempurna agama sebelumnya, ya kan? Tapi apa yang mau disempurnakan? Kita sudah tahu bahwa ajaran sebelumnya Yesus sudah mengatakan tidak ada kawin mengawin di surga, kasihilah istrimu, ya, satu istri satu suami, itu kata Rasul Petrus. Terus firman Tuhan sudah mengatakan Tuhan membenci perceraian. Terus Tuhan sudah mengatakan bahwa setialah kepada istri mudamu. Tapi datang manusia ini di abad ke-7, dia bilang dia datang sebagai penyempurna, katanya agama penyempurna. Dia membawa agama penyempurna. Tapi ajarannya dia bilang, oh kamu boleh pukul istri katanya. Dan kamu boleh kawin banyak, 2, 3, 4. Itu macam film kartun apa itu yang Ipin Upin aja. 2, 3 istri, ya 2 istri muda ya kan. 3, 4-nya boleh kawin satu lagi. Itu sejak kapan itu bisa menyempurnakan? Nah, ini yang kadang-kadang mungkin ini sempurna bagi agama mereka. Tetapi ya, itu tidak masuk akal ketika kita bandingkan dari ajaran-ajaran sebelumnya. Tidak ada nabi-nabi mengajarkan demikian ya. Juga tidak ada Tuhan mengendorse untuk memiliki istri yang banyak
Ya, ada orang-orang melakukan poligami ya, ada misalnya Daud, Salomo, ya, ada orang-orang yang mengambil gundiknya juga, misalnya Abraham, ya. Apakah itu oleh karena perintah Tuhan? Enggak. Apakah Tuhan sebetulnya yang mengendorse itu? Enggak, bukan. Itu keputusan manusia melakukannya dan ada akibatnya, ya. Orang-orang itu menerima akibatnya, ya. Dan kemudian misalnya apakah Tuhan mengendorse untuk berhubungan badan dengan babu misalnya? Enggak, mana ada Tuhan nyuruh begitu, enggak ada. Tetapi ketika misalnya kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Quran misalnya khususnya di surah Tahrim ya, ketika misalnya ada satu tafsir dikatakan Hafsah memergoki Muhammad dengan budaknya Maria Kipti ya. Nah, tetapi ya sekalipun sebetulnya Muhammad merasa bersalah, dia bilang, oh saya nggak mau lagi katanya, saya mau bersumpah tidak mau menemuinya untuk menggauli Maria Kipti itu. Tapi justru Allah SWT menegur Muhammad. Dia bilang, kenapa kau haram-haramkan sesuatu yang sudah halal katanya. Nah, itu pengajaran itu tidak ada. Pengajaran itu tidak ada di ajaran nabi-nabi sebelumnya. Tuhan tidak pernah mengajari hal demikian, ya, di masa-masa nabi sebelumnya, mulai dari Musa sampai ke Yohanes Pembaptis, kemudian diteruskan oleh Tuhan Yesus, ya, digenapi oleh Tuhan Yesus, dan kemudian diteruskan oleh para rasul, dan kemudian dari bapak-bapak gereja, bapak-bapak apostolik, ya, bapak-bapak gereja kita, sampai orang-orang reformator, ya, dan kemudian sampai ke kita pada masa sekarang. Ya, di dalam tradisi gereja juga, ya, sekalipun kita menemukan bahwa ada oknum yang melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan, tetapi itu tidak pernah di-endorse oleh firman Tuhan. Oke? Nah, sebelum kita berpanjang lebar, mari kita saksikan dulu yang satu ini. Oke, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Selamat malam ya, selamat hari Minggu. Kalau Bapak Ibu sedang menikmati kopi, menikmati teh bersama dengan sang kekasih, silakan nikmati sambil kita melihat nanti sumber-sumber Islam sendiri ya. Dan kita juga melihat beberapa firman Tuhan yang mengatakan yang ada hubungannya misalnya masalah perceraian ini ya. Kemudian mengenai boleh nggak kawin poligami itu gitu ya. Kemudian bagaimana sih ajaran Muhammad? Ya, kenapa sih dia mengatakan Islam agama penyempurna? Tapi dibilang ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu dikatakan pukul. Kamu boleh pukul istri ya, kalau dia berbuat salah katanya pukul dia katanya. Ya kan? Lalu memang banyak tafsir bilang, oh kalau kamu pukul dia tapi jangan sampai meninggalkan bekas. Kemudian jangan pukul dia di wajah, pukul di pantat, ya kan? Suka-suka kalian lah. Tetapi intinya kan dia boleh dipukul katanya kan. Nah itu nanti yang akan kita lihat ya. Kita akan lihat nanti beberapa tafsir, baik itu tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir siapa lagi? Tabari ya, Tabari. Juga nanti kita akan bandingkan tafsirnya Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kenapa ini penting? Ya, tidak seperti yang dilakukan oleh para polemikus muslim ya. Mereka mencoba untuk menafsirkan sendiri ya, menurut pengertian mereka sendiri. Tapi apa yang kita lakukan adalah kita hanya mau melihat seperti apa yang mereka imani ini ya, menurut penafsiran para ulama mereka dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Muhammad yang mereka anggap ini adalah agama penyempurna, katanya begitu ya. Mari kita mulai dulu ya. Ini saya akan tunjukkan sebuah video yang mana video ini adalah di dalam video ini sebetulnya ini adalah talk show ya, si Kainama bersama dengan si Aristo ya. Kainama bersama dengan Aristo ya, mereka memberi judul Ustadz Kainama, ayat Bible bukan ucapan Yesus dan murid-muridnya. Nah itu yang saya bilang ya, ngapain sebetulnya ya ini, ngapain mereka membahas sesuatu yang sebetulnya bukan ranah mereka. Tetapi oke lah ya udah nggak apa-apa. Mungkin ini juga yang memotivasi kita ya untuk membongkar tentang
apa-apa yang tertulis di dalam kitab mereka ini. Kalau mereka nggak melakukan ini kan kita juga nggak termotivasi untuk mengejar literatur mereka. Itu juga mungkin itu sisi positifnya ya kan. Nah karena kalau Bible pun difitnah, Bible pun dikata-katai yang tidak benar, toh pada akhirnya kan kita tahu, oh ini rupanya maksud firman Tuhan itu, oh ini tafsir ayat firman Tuhan itu. Karena ketika kita mendengarkan mereka dan kita bisa memberi jawab kan, berbeda dengan apa yang mereka hadapi ya. Mereka mencoba untuk menyembunyikan ya sebisa mungkin tentang tafsir-tafsir ini, termasuk misalnya hadis-hadis. Kenapa? Karena kalau kita bacakan ya mereka malu ya. Mereka sangat malu. Ya, bahkan tidak mau membicarakannya. Ya kan? Padahal itu adalah tafsirnya mereka. Contoh ya, kemarin waktu kita membicarakan tentang bagaimana sebuah hadis ketika Muhammad menyuruh seorang perempuan dewasa untuk menyusui lelaki dewasa. Nah, itu kan hadisnya mereka, tetapi mereka malu. Mereka malu. Gitu ya. Nah, sama juga ya, misalnya tafsir-tafsir mengenai boleh kamu pukul istri ya. Kita membahas itu, mereka sebisa mungkin menutup akses terhadap tafsir-tafsir yang ada, terhadap tafsir-tafsir para ulama terdahulu. Kenapa? Kenapa mereka malu? Orang Kristen sangat terbuka terhadap misalnya, sekalipun misalnya orang kaya nama ini misalnya, ataupun siapapun lah orang polemikus muslim mencoba untuk membangun opini yang salah di muka umum tentang ayat Alkitab misalnya, orang Kristen tidak merasa terancam. Tidak. Saya sendiri merasa gemas aja, dan mengambil tindakan, oke, kita luruskanlah apa yang mereka sampaikan itu. Tidak seperti itu yang dipercaya di dalam ortodoksi kekristenan. Tidak demikian. Itu yang kita lakukan. Ya. Kita tidak takut, janganlah buka ayat Alkitab itu, janganlah buka tafsir ayat Alkitab itu, nanti kami malu. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Saya yakin semua orang Kristen, ya apapun yang disampaikan di dalam firman Tuhan, kita sampaikan, kita bilang, ya dan amin. Selesai. Ya kan? Misalnya ada ayat-ayat yang sering mereka tuduhkan misalnya di dalam Yehezkiel misalnya, Yehezkiel 23 itu yang sering mereka gunakan kan. Itu kan ayat-ayatnya kan kurang sopan. Kenapa kok ayat firman Tuhan kok kurang sopan seperti itu? Apakah orang Kristen merasa, janganlah dibuka itu, kami malu? Enggak juga. Karena ayat itu bukan berarti ayat itu orang Kristen harus melakukan ayat itu. Tidak demikian. Ada ayat-ayat itu digunakan untuk menggambarkan keadaan orang pada masa itu dan Tuhan menegur mereka. Itulah makanya Alkitab itu ya berguna untuk mengajar, menegur ya, dan menyatakan kesalahan. Kan firman Tuhan ngomong begitu. Orang Kristen tidak mau menutup-nutupi, ada satu ayat itu, kalau bisa jangan dibahas itulah gitu. Nggak ada kayak gitu. Ya, nggak ada. Kita sangat terbuka. Yang kita gemaskan itu adalah ketika ada banyak orang yang memelintir, membuat penafsiran yang tidak benar, terutama membuat penafsiran yang keliru terhadap ortodoksi kekristenan. Sekali lagi, ortodoksi kekristenan. Contoh ya, ketika misalnya mereka mengatakan, Yesus itu seorang muslim. Udah jauh api dari panggang lah itu. Jauh api dari panggang. Kalau kamu mengatakan Yesus adalah seorang muslim, itu sama artinya kamu sedang bilang, kita ini nggak butuh oksigen loh untuk bernafas, kita butuh yang lain gitu. Mungkin kamu butuh sianida mungkin untuk bernafas, ya kan? Sangat jauh. Jadi mengatakan hal demikian itu sangat jauh. Atau mengatakan misalnya, Abraham itu adalah seorang muslim loh. Jauh kali, sangat jauh, ya, sangat jauh, oke, sangat jauh. Nah ini yang kadang-kadang orang ini, tetapi mereka harus melakukan itu karena kan itu sudah menjadi bagian misi mereka ya, bagian misi mereka. Nah ini, mari kita dengarkan dulu apa yang mereka bicarakan di dalam sebuah talk show mereka ini di dalam kanalnya si Muslim ini ya. Ini coba saya perdengarkan ya. Oke, stop. Segala firman yang disampaikan Allah melalui Gabriel, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Firmannya apa? Evangelio, Injil.
Injil. Disampaikan kepada Yesus. Kan tadi kita udah baca Ewangeliso. Injil kan yang tadi tuh. Yang G2079. Injil. Malaikat Gabriel disuruh Allah bilang kepada Maryam, engkau akan punya anak. Kenapa? Anakmu besar. Karena aku diperintahkan oleh Allah untuk bawa ini barang nih, Injil, Ewangeliso ini kepada dia. Nah, jadi dia mencoba untuk membangun sebuah narasi di sini ya. Dia mengatakan bahwa lihatlah Yesus itu membawa Injil ya, Evangelion ya. Dan ini dikatakan segala firman katanya. Nah, ini yang dia katakan diturunkan kepada Yesus firman ini ya. Karena ya mungkin para polemikus Muslim ini mereka mencoba untuk membenarkan, mencoba untuk memberi pengertian yang baru terhadap ayat Al-Quran mereka ketika dikatakan bahwa Isa itu menerima kitab Injil. Nah, perhatikan di situ ya. Padahal yang disampaikan di sini di dalam Lukas ini, di mana nih? Ini Lukas atau apa ini? Ya. Ini adalah Injil ya, kabar baik ya, bukan kitab. Berbeda itu ya. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kitab itu artinya ya buku gitu. Sederhananya gitu, buku ya. Buku atau lembaran-lembaran yang sudah dibukukan ya. Nah, jadi dia mencoba untuk membangun lihatlah Yesus ini sudah menerima Injil. Ya, padahal Al-Qur'an mengatakan kitab Injil bukan Injil. Ya. Injil yang sudah dibukukan gitu loh. Itu yang diterima oleh Isa. Nah, dia mencoba untuk bermain-main kata di sini. Ya, ini bermain-main kata. Nanti kita akan buka ya bagaimana Isa itu menerima kitab Injil gitu ya, tidak seperti yang coba dia bangun opini ya. Gitu ya, ngerti ya? Ngerti, paham sekali. Bible itu asal dibaca aja. Bible itu asal dibaca aja. Kita bisa tahu. Nah, ini kan bukan tema, tapi dasar tema. Kita harus tahu dulu. Biblos itu sama kayak Injil enggak? Bukan. Biblos itu, Bible itu catatan tentang kata-kata Jesus dan murid-murid Jesus. Itu jangan sampai lupa. Nah, ya, Injil itu bukan Biblos. Injil adalah firman yang dibawa oleh Gabriel diserahkan kepada Jesus. Nah, ngeri kan? Dia mencoba, ya itu yang saya bilang tadi memang. Udah kacau balau manusia ini ya. Biblos itu ya, itu kata lain dari kata Bible ya, artinya Alkitab. Nah, kita sudah tahu bahwa Alkitab itu ya terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu dia mencoba untuk membuat definisi baru. Saya kurang tahu ini dari definisi mana. Nah, itu makanya saya bilang mereka ini mencoba untuk membuat penafsiran sendiri yang jauh dari ortodoksi kekristenan. Gitu loh. Ya, dia benar-benar ya itu yang dibilang Pak Son Goku ya. Dia ini mabuk ya, mabuk. Tapi itulah yang dia bilang ya, ini yang menariknya itu adalah bahwa segala firman itu ya diturunkan katanya melalui ini. Nah, Injil itu bukan Biblos. Injil adalah firman yang dibawa oleh Gabriel diserahkan kepada Jesus. Ngeri coy. Jadi bayangkan itu. Jadi Injil itu Jibril katanya. Jibril itu ya membawa firman, mungkin Jibril menemui Allah Subhanahu wa taala, dibawanya lah firman itu kan, dikasih sama Yesus katanya. Come on. Apakah kita terus membiarkan manusia-manusia seperti ini? Ini yang saya bilang. Ya, ini yang saya bilang. Kalau saya sih hanya fokus dengan orang-orang seperti ini. Yesus bilang di dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Baca lagi Ustaz. Siap. Masya Allah. Wow, jadi jelas ya. Oke, dan orang Kristen ya. Orang Kristen tidak pernah menolak tentang ayat itu. Dan tidak pernah menolak bahwa Yesus memang mengabarkan Injil. Yesus mengabarkan Injil. Ya. Yang kita pertanyakan adalah apakah Yesus ini menerima kitab Injil? Kalau nggak percaya, ini adalah klaimnya Al-Quran ya. Coba ya, Quran. Ya. Sebentar. Isa kitab Injil. Nah ini baca ini. Kalau nggak percaya ya. Ini saya berharap Muslim membaca ini deh ya, supaya mereka tahu posisi mereka itu, posisi teologi mereka itu seperti apa gitu loh ya.
Tidak seperti Kainama yang suka ngarang bebas gitu loh. Ya, ini misalnya di dalam surah Al-Maidah ya, Al-Maidah 46. Nah, nanti kita lihat juga tafsirnya ya. Oh, saya siapkan dulu tafsirnya ya. Al-Maidah 5:46 ya. Sebentar. Salah. Al-Maidah. Ya, Al-Maidah. Sabar ya, sabar. Nah, ini kalau saya ya, saya hanya fokus kepada penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang ini. Ya, kita sudah sama-sama tahu lah bahwa ajaran ini kan lain sendiri ya. Injil yang dibawa Muhammad juga lain sendiri ya. Nah, ini ya, ini dikatakan di sini. Katakan di sini apa? Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat ya. Ini kitab Taurat ya. Jadi menurut Aulo SWT dia membenarkan kebenaran kitab Taurat ya. Dan kita sudah tahu ya beberapa kitab Taurat, beberapa firman Tuhan di dalam kitab Taurat ini sudah dilanggar oleh Muhammad ya. Sudah dilanggar oleh Muhammad. Nah, kemudian dan kami menurunkan Injil kepadanya. Kepada siapa ini? Diturunkan kepada siapa? Ini kepadanya ini adalah kepada Isa ya. Kepada Isa dibilangnya kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya ya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya itu kitab Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran orang-orang yang bertakwa. Coba kita lihat ya tafsir Kemenak ya. Nah, coba ya kita lihat ya. Kemudian diturunkan Injil kepada Nabi Isa yang menyempurnakan isi Taurat. Nah, isi Taurat kita sudah tahu lah. Taurat itu ya kitab juga, kitab Taurat ya, yang telah berakhir masa berlakunya. Telah berakhir masa berlakunya. Sejak kapan kitab Taurat berakhir masa berlakunya? Ini ada aja orang ini ya. Ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi umat dan masyarakatnya. Nah, ini dibilang ya. Ini perhatikan ya. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat ya. Kitab Injil. Ya, kitab Injil, bukan yang lain. Ya, kitab Injil. Oke. Ini saya naikkan dulu komentar ini, nanti saya respon. Oke. Nah, dibilang di sini ya, kitab Injil itu berisi petunjuk dan merupakan cahaya yang menerangi umatnya sehingga mereka dapat melihat jalan yang benar yang membahagiakan mereka. Ya, perhatikan ya, ada kitab Injil ya. Jadi yang diterima oleh Isa itu adalah kitab. Ya. KBBI. Ini supaya saya melihat ya ada di sini Muslim yang ngamuk-ngamuk ya, yang ngamuk-ngamuk. Mungkin dia nggak terima dengan ini ya. Coba ya kita lihat apa maksudnya kitab ya. Ini baca ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini arti kitab ini apa? Kitab adalah ya kata kerjanya buku ya, buku. Jadi Isa itu menerima sebuah buku ya, buku namanya buku Injil ya. Nah, nama lain dari buku itu ya disebut kitab ya. Ya itu dikatakan kitab bacaan ya. Itu nomor 2 dibilang wahyu Tuhan. Ini ya. Wahyu Tuhan yang dibukukan atau kitab suci. Nah, ini contohnya Al-Qur'an adalah kitab yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh umat Islam ya. Perhatikan di sini. Ya. Nah, ini yang harusnya Muslim mengeceknya deh ya. Ini sampai dikasih contoh di sini. Jadi intinya memang ini di sini bahwa Isa itu menerima kitab Injil gitu ya, bukan hanya sekedar Injil ya, tapi kitab ya. Injil itu sudah dibukukan gitu ya. Itu Ahmad. Nah, ini dibilang si Ahmad ya, dibilang Ahmad Muzakir ya. Ini semua fitnah. Islam tidak pernah ajarin memukuli istri, cerai atau bebas atau sama babu. Kau pasti akan minum air neraka panas. Oke, tunggulah ya. Kita akan ke sana, bro. Ya. Nah, ini yang saya bilang. Ini adalah contoh-contoh sederhana. Ini adalah contoh yang sangat nyata di depan mata kita, Bapak Ibu. Ada Muslim di sini, dia bilang bahwa ini fitnah katanya. Dia bilang bahwa di dalam Islam itu tidak pernah diajarin memukuli istri. Coba, apakah kita harus membiarkan ini? Ada orang-orang yang buta terhadap agamanya. Ada orang-orang yang tidak tahu seperti apa agamanya. Ini yang saya bilang ya. Saya sekali lagi dengan kita melihat komentar-komentar orang ini, kita semakin tahu kan bagaimana orang-orang ini sebetulnya apa yang ada di dalam otaknya, apa yang ada dalam pikirannya ya.
Nah, nanti kita akan lihat pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan ya. Supaya saya berharap kamu dengarkan aja dulu. Kamu dengarkan aja dan kita akan lihat satu-satu ya. Nah, ini dikatakan di sini ya. Injil berisi petunjuk dan pengajaran, misalnya ajaran. Nah, ini perhatikan ini, bahkan sampai dikasih kutipan ini ya. Injil berisi petunjuk dan pengajaran, misalnya ajaran yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi baru, katanya, sampai dikutip di dalam Yohanes ya pasal 16 ayat yang berapa ini? 25 ya. Yohanes 16 pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 ya. Mereka ini sebetulnya mereka mau merujuk kepada Muhammad lah kira-kira gitu. Nah, lucunya adalah mereka mengutip tentang isi yang ada di dalam Yohanes pasal 16 ayat 25 yang mana kitab ini kitab Yohanes atau Injil Yohanes bukanlah Injil yang diterima oleh Tuhan Yesus. Bukan kitab Injil yang diterima oleh Tuhan Yesus. Karena kitab Yohanes ya ditulis bertahun-tahun setelah Yesus kembali ke surga. Kan gitu ya. Nah, ini yang saya bilang, mereka mengkontradiksikan diri mereka sendiri. Ya. Nah, saya pikir kita sudah paham betul lah ya bagaimana cara berpikir orang si Kainama ini. Ya, mereka sangat pede, ya sangat pede ketika mereka mencoba untuk memelintir Alkitab, ya macam-macam mereka suka-suka mereka saja, ya. Sekalipun sebetulnya mereka kedapatan menipu umat mereka sendiri, ya mencoba untuk menggiring opini yang jauh dari ortodoksi Islam itu sendiri, ya mereka merasa tidak bersalah dengan itu. Mereka fine-fine saja ketika mengatakan hal-hal yang tidak benar, bahkan terhadap iman mereka sendiri ya. Iman mereka sendiri mengatakan bahwa ya Yesus itu atau Isa itu menerima kitab Injil, bukan hanya sekedar Injil ya. Nah, ini saya ulang-ulang supaya ini begitu penting bagi Muslim ya. Bagi orang Kristen ini nggak penting karena orang Kristen sudah tahu. Ya, jadi kalau ada orang-orang Kristen lagi yang protes-protes nanti kalau di kolom komentar bilang, "Aduh, kamu ngulang-ngulang." Bagi kamu sudah tahu, bagi kamu orang Kristen yang sudah tahu, sebetulnya ini nggak penting bagimu. Ya, yang penting bagimu itu adalah belajar lebih tinggi lagi, belajar lebih banyak lagi supaya kamu bisa menyediakan pembelaan terhadap imanmu dan kamu boleh membantu orang-orang Muslim ini mengenal kebenaran. Saya mengulang-ulang ini untuk mereka. Saya mengulang-ulang ini karena ini penting untuk mereka. Mereka harus disadarkan bahwa apa yang diklaim oleh Muhammad di dalam Al-Quran, Injil atau Isa menerima kitab Injil, bukan hanya sekedar Injil. Harus nempel dulu di dalam otaknya ini supaya dia tahu bahwa apa yang diklaim oleh Muhammad ini adalah sesuatu kekeliruan, dan kekeliruan ini sangat berbahaya terhadap imannya ya. Kenapa? Ketika Muslim menyadari, aduh Muhammad kayaknya sudah keliru dia pikir Injil itu diberikan, kitab Injil itu diberikan kepada Yesus. Rupanya kitab Injil baru ditulis setelah Yesus kembali ke surga gitu ya. Nah, sekarang banyak polemikus ini, banyak misalnya termasuk si Kainama ini mencoba untuk ya membela Muhammad ya, mencoba mencari-cari pembenaran terhadap kekeliruan Muhammad ini. Gitu, dan mengatakan yang dimaksud itu ya Injil yang diterima oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi sudah agak jauh lah ya. Memang mereka mencoba untuk membelokkan semua pengertian-pengertian ini, tetapi mereka tidak bisa. Ya, ini internet ini begitu terbuka dan kita juga sudah tahu ketika mereka ngomong apa di internet ya, misalnya di kanal YouTube, kita tahu, kita dengarkan juga. Bukan hanya orang Muslim yang mendengarkan. Kalau selama ini kan mereka boleh Jadi kalau selama ini kan mereka boleh berkhotbah misalnya atau berceramah di dalam masjid kan, itu tertutup bagi kita. Kita orang Kristen tidak bisa atau sulitlah untuk mengakses apa yang mereka khotbahkan di dalam masjid misalnya, atau apa yang mereka ajarkan kepada umat mereka kan. Misalnya ketika mereka membaca tentang Isa yang menerima kitab Injil, lalu ya kalau di dalam masjid mereka bebas saja ngomong kan. Tapi ketika ini mereka sampaikan di muka umum, bukan hanya Muslim yang mendengarkan, kita orang Kristen pun mendengarkan. Apalagi mereka membawa-bawa nama Yesus. Kalau mereka mengatakan Isa menerima kitab Injil dan mereka mengimani itu, sebetulnya saya juga gak masalah. Tapi perhatikan, judul mereka saja pun mereka membicarakan tentang Bible, membicarakan tentang Yesus. Ya tentulah kita perlu meluruskan hal-hal seperti ini.
Oke. Nah, kembali tadi ke pertanyaan si Muslim tadi yang mempertanyakan, aduh ini fitnah ini katanya kan, ini fitnah ini. Nah, ini kita mulai dulu dari surah ini misalnya ya. Nah, dibilang tadi kan tidak ada istri itu diizinkan untuk dipukuli katanya. Kata siapa? Itu tidak seperti apa yang ada di dalam Al-Qur'anmu. Ya. Ini saya berharap kamu membaca apa yang ada di dalam surah An-Nisa ya. Di dalam surah An-Nisa misalnya ayat 34. Ya. Apa yang ada di dalam surah An-Nisa 34 ini? Dikatakan apa? Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya, pelan-pelan ya. Nah, terus apa? Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain. Nah, perhatikan di sini. Allah SWT mengatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan di sini. Ya. Nah, ini semacam apa ini? Gender issue ini ya. Waktu saya masih kerja di Indo dulu, kami ada bagian departemen yang khusus menangani masalah gender ini ya. Ya, ketika gender itu dibeda-bedakan di dalam misalnya di dalam hal tanggung jawab, itu bermasalah, itu nggak boleh. Tetapi Allah SWT di sini mengatakan bahwa Dia yang melebihkan sebahagian mereka. Ini saya pertegas deh, ya. Allah telah melebihkan sebahagian mereka atau laki-laki atas sebahagian yang lain, atas perempuan gitulah kira-kira. Jadi dalam pandangan Allah, ya, dalam pandangan Allah atau dalam pandangan Muhammad, bahwa laki-laki itu lebih tinggi daripada wanita, ya. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nah, perhatikan di sini bahwa salah satunya itu juga karena dianggap laki-laki inilah yang menafkahi perempuan itu. Gitu ya. Nah, oleh karena sebab itu, nah ini oleh karena hal itu ya, makanya dibilang di sini sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Nah, perhatikan di sini ya, mulai dari sini ya, Muslim yang masih ada di live chat ya, perhatikan ini. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Gitu. Apakah ini isi Alkitab gitu? Apakah ini isi Alkitab? Coba. Apakah ini isi Alkitab? Ya kan? Ini isi Al-Quran. Ini isi Al-Quran. Dikatakan di sini, pukullah mereka katanya. Kita mau bilang apa? Kita mau bilang apa? Ya, kemudian jika mereka menaatimu katanya, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan. Nah, supaya kamu tidak menganggap saya melakukan fitnah di sini kan. Mungkin kamu berpikir, itu kan kamu tafsir sendiri. Oke, kita lihat tafsirnya misalnya di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ya kan? Ya, supaya tidak ada dusta di antara kita, kan gitu ya? Kan gitu ya? Nah, ini ya, di dalam surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa 34. Mari kita baca sama-sama, ya. Mari kita lihat sama-sama. Ini yang bahasa Arabnya nanti Bapak Ibu baca lah. Kayaknya mungkin ada pengertian yang lain di sana, saya kurang tahu ya. Nah, tapi kayaknya lebih akurat kalau misalnya Bapak Ibu bisa membaca bahasa Arab. Nah, itu tugasnya Muslim lah ya. Ini bahasa Latin, bahasa Arab yang sudah dilatinkan ya. Nah, ini dikatakan ya, ini ayat tadi, saya tidak perlu lagi mengulanginya ya. Tapi mari kita baca langsung tafsirnya gitu ya. Nah, kita langsung lihat ya. Dikatakan di sini ya. Ini kita mulai dari ini tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi ini bukan tafsir saya. Ya. Ini bukan tafsir saya. Kaum laki-laki adalah pemimpin, ya, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, ya, bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu wajib bagi setiap istri untuk menaati suaminya selama suaminya tidak durhaka kepada Allah. Ya, apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang dan menyelesaikan masalahnya. Oke. Nah, seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah bahwa suaminya telah memukulnya. Nah, perhatikan sini ya. Seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah bahwa suaminya telah memukulnya. Nah, ternyata pada masa Muhammad, ternyata ada orang-orang Muslim yang suka memukul istrinya, kan gitu ya? Ini yang bisa kita paham dari sini, enggak? Nah, ini ada yang nyepam ya, ada yang nyepam pula di kolom chat. Kenapa ini? Kenapa panas ya? Lucu. Nah,
Sebetulnya ini menarik sebetulnya ya. Beberapa video yang lalu kita pernah membahas ini ketika Muhammad sedang sedih, kemudian datanglah si Umar ya sama si Abu Bakar kan, mereka mau menghibur Muhammad. Lalu mereka pukuli istri Muhammad kan, si Aisyah sama si Zainab kalau nggak salah ya. Aisyah sama kalau nggak salah ya, si Abu Bakar memukuli Aisyah kan di depan di hadapan Muhammad kan. Lalu Muhammad ketawa dia kan. Ini lucu-lucu memang, itu lucu-lucu memang, dan ini adalah apa yang tertulis di dalam hadis mereka gitu ya. Nah, ternyata ini terjadi di keluarga yang lain ya, dan keluarga ini, perempuan ini ngadu sama Rasulullah ya, bahwa suaminya telah memukulnya. Nah, dia dikatakan sini ya, Rasulullah bersabda, ia akan dikenakan hukum qisas ya, maka Allah menurunkan ayat al-rijalu ya, bla 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 bla. Nah, kemudian diriwayatkan pula bahwa perempuan itu kembali ke rumahnya dan suaminya tidak mendapat hukuman qisas seperti balasan terhadap tindakannya karena ini membolehkan memukul istri. Nah, ini perhatikan ini. Baca ini muslim ya. Ini terutama muslim ya. Ya. Yang tadi protes-protes yang mengatakan bahwa saya fitnah. Oke? Bagi muslim yang mengatakan saya fitnah, silakan baca ini ya. Ini tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Diriwayatkan pula bahwa perempuan itu kembali ke rumahnya dan suaminya tidak mendapat hukuman qisas sebagai balasan terhadap tindakannya. Nah, ini hukuman qisas ini kan sudah dibilang tadi. Muhammad bilang dia dikenakan hukum qisas ini. Ya, kata Muhammad, ya, suaminya itu bisa dihukum qisas katanya, ya. Tapi apakah suaminya mendapatkan hukuman qisas? Tidak. Tidak. Ya, apa yang terjadi? Ya, suaminya tidak mendapat hukuman qisas sebagai balasan terhadap tindakannya, ya, karena ayat ini membolehkan memukul istri yang tidak taat kepada suaminya dengan tujuan mendidik dan mengingatkannya. Nah, perhatikan ini. Oke, perhatikan ini. Memang betul, memang dia katakan di sini ya, banyak muslim mengatakan, itu kan kalau dia nggak taat sama suaminya. Benar. Benar. Yang kita masalahkan itu adalah tentang kekerasan di dalam rumah tangga. Ya kan? Ya, seseorang yang mungkin istrimu tidak mau menurutimu. Ya kan? Kalian berbeda pendapat atau misalnya istrimu itu bilanglah selingkuh misalnya. Lalu itu tidak memberikan hak kepadamu ya untuk memukulinya. Nah, tetapi Allah SWT mengatakan kamu boleh memukulinya gitu. Nah, apakah saya fitnah? Ini ada di sini. Adakah saya menafsirkan yang lain? Enggak. Ya, enggak. KDRT enggak boleh. Enggak boleh. Mau seperti apapun itu enggak boleh. Kekerasan di dalam rumah tangga itu enggak boleh. Tapi Allah SWT bilang boleh. Gitu ya. Nah, ini dikatakan ya. Ini kita lihat apa itu maksudnya qisas ya. Ini qisas ini ya. Qisas adalah menurut qisas dalam KBBI ya, pembalasan dalam pelaksanaan hukum Islam seperti hukuman bagi orang membunuh dibalas dengan membunuh lagi. Ya, nah maksudnya yang diharapkan perempuan ini adalah ya kalau bisa dia memukul suaminya juga lah, coy. Atau misalnya suaminya itu bisa dipukul balik kan, karena dia memukul istrinya kan, atau istrinya itu dipukul oleh suaminya kan. Oke. Nah, terus kita lihat di sini. Nah, ini dikatakan, inilah yang dinamakan istri yang saleh ya, diceritakan bla 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 ya. Nah, ini dikatakan, kalau nasihat itu tidak berhasil, maka suami mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya. Nah, coba ini ya. Dan kalau tidak berubah juga, barulah memukulnya dengan pukulan yang enteng yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas gitu. Nah, apakah ini tulisan saya? Enggak, bukan. Bukan, ya. Bukan. Ini adalah ajaran agamamu. Saya hanya mau mengingatkan kepada para polemikus Islam, inilah yang diajarkan oleh nabimu. Ya. Ya setidaknya inilah yang dipahami oleh para ulamamu terhadap ajaran nabimu lah kira-kira gitu. Kamu boleh memukul istrimu kalau dia tidak menurutimu, kira-kira gitulah kan? Kan itu yang maksudnya sebetulnya dari ayat ini kan? Kalau dia nggak menuruti nasihatmu katanya ya pukul dia katanya kan? Cuma jangan pukul di wajah katanya. Jangan pukul di wajah dan jangan meninggalkan bekas. Itu dia. Ya, itu. Ya. Nah,
Nah, ini ada dari Konkot dibilang malahan si istri harus ngajak anu duluan ya. Itu rekomendasi dari malaikat langsung dan buat malaikat senang. Saya agak lupa ini sumbernya Pak. Tapi saya nanti coba cari lagi ya. Oke. Nah kita lanjut dulu ya. Setelah itu para suami diberi peringatan gitu ya. Bila istri sudah taat kembali kepadanya, jangan lagi si suami mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya seperti membongkar-bongkar kesalahan. Ya, jangan ngungkit-ngungkit lah kira-kira gitu. Artinya ya lu taat aja sama suami lu gitu ya. Lu taat aja sama suami lu ya. Nah, terus itu kan menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Coba kita lihat tafsir para ulama yang dahulu ya. Misalnya Jalalain ya. Nah, dikatakan di sini bahwa kaum lelaki menjadi pemimpin artinya mempunyai kekuasaan ya terhadap kaum wanita. Nah, itu dikatakan ya bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan. Nah, ini ajaran nabimu juga. Ini ajaran nabimu juga, bukan ajarannya orang Kristen. Ya. Ya, jadi ketika kamu mengatakan, "Oh, Tuhan kami ini sama dengan Tuhannya orang Yahudi." Ya, enggak ada itu. Jauh api dari panggang. Oke? Nah, bla 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 ya. Dan juga karena telah melakukan atas mereka. Maka wanita-wanita yang saleh ialah yang taat kepada suami mereka ya. Nah, karena lagi memelihara diri di balik belakang artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami ya. Sebagaimana dipesankan kepada pihak suami ya. Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya artinya pembangkangan mereka terhadap kamu, misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya ya, nasihati katanya, ingatkan mereka ya. Terus kalau enggak juga ya pisahkan mereka di atas tempat tidur ya jika mereka memperlihatkan pembangkangan. Kemudian apalagi ya, dan pukullah mereka, yakni pukullah yang tidak melukai jika mereka masih belum sadar ya. Jadi apakah ini saya yang fitnah? Enggak dong. Udah jelas-jelas kok kalian diajari untuk pukul. Apalagi? Penting jangan ada bekas katanya. Jangan pukul muka, jangan ada bekas. Tapi apakah itu diperbolehkan untuk pukul istri? Boleh. Tanya aja sama ustadzmu kalau nggak percaya. Ya kan? Nah, informasinya misalnya kalau di hadis, ini yang sudah disampaikan oleh Pak Nasi Goreng ya, itu bisa itu. Ya. Nah, oke, silakan. Nah, itu bukan ajaran orang Kristen. Ya, itu bukan ajaran orang Kristen. Ini yang ditanya oleh Pak WA ya, katanya bagaimana caranya memukul tanpa bekas Pak Scott? Nggak tahu juga saya Pak. Katanya pukullah dengan enteng katanya. Ya, ini ukuran enteng ini saya nggak tahu. Mungkin perlu pakai meter mungkin, nggak tahu lah apa ukurannya itu kan. Kan apa itu hukum gaya ya, hukum gaya itu ya. Lupa saya. F sama dengan M kali A ya. Nah, saya kurang tahu, lupa saya kalau nggak salah. Lupa saya, udah lama saya nggak belajar fisika sudah. Nah, jadi mungkin itu perlu ya. Nah, itu dibilang kemudian jika mereka telah menaatimu mengenai apa yang kamu kehendaki. Nah, coba ini perhatikan ya. Ini artinya bahwa memang ini adalah menurut apa yang dikehendaki oleh si laki-laki gitu ya. Menurut apa yang dikehendaki oleh si laki-laki. Jadi memang mereka diajari untuk tunduk dan taat kepada laki-laki inilah kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya dakwah-dakwah dari ustadz-ustadz yang lain ya, di YouTube juga sudah banyak beredar itu ya. Kita bisa melihat bagaimana mereka menjelaskan bahwa sebetulnya sepertinya ini perempuan atau istri ya. Istri ini sudah seperti barang propertinya si suami kan, suka-suka dia gitu ya. Nah, lebih parahnya lagi kan kita sudah tahu di dalam Islam ini kan ada namanya hukum talak kan. Ditalak coy. Ya, ditalak 4 kali selesai dia. Ya kan? Nah, ini menarik itu. Ya kan? Nah, ini lebih mulia undang-undang KDRT daripada ajaran Allah SWT. Ya implikasinya itu ya. Itu juga sebetulnya poinnya, salah satunya gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa ajaran Muhammad ini sepertinya bertentangan dengan peradaban manusia saat ini ya, karena peradaban manusia saat ini tidak memperbolehkan KDRT gitu loh. Itu maksud saya. Ya, dan itu juga yang disampaikan oleh Pak WA ini, ya. Bahwa ini ajaran Muhammad gak cocok lagi dengan peradaban manusia saat ini.
Mana boleh KDRT lagi. Lu KDRT dilaporkan sama polisi. Tetangganya dilaporkannya kamu nanti sama polisi. Kamu bermasalah coy. Ya. Kamu bermasalah. Ya. Nah itu artinya kan ajaran ini artinya kan membawa kekacauan kan. Bisa kacau lah. Gitu. Habibah An-Nafis ya. Santai-santai ya. Santai. Ya, kamu dengarkan saja dulu ya. Ini masih satu. Masih ada lagi yang lain ya. Ini mengenai kamu diperbolehkan memukul istri ya. Jadi kalau kamu perempuan, jangan kamu berharap kamu tidak dipukul ya. Ya, mungkin kalau suamimu sangat sayang samamu mungkin, tetapi itu bukan berarti kamu tidak akan dipukul. Jangan kamu kegeeran gitu loh. Ya, perempuan-perempuan muslim jangan kamu kegeeran ya. Kalau misalnya suamimu itu tidak mau memukul kamu sekalipun kamu membangkang misalnya, lalu kamu pikir suamiku enggak pernah dia mukul saya. Iya, tapi bukan berarti ajaranmu tidak memperbolehkan memukulmu, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Ya, kamu justru harus bersyukur kepada suamimu yang mencintaimu, yang tidak mau menyakitimu, yang mau melindungimu, dan dia tidak mau menuruti ajaran Muhammad kan? Harusnya gitu. Kamu harus bersyukur. Ya, kamu harus bersyukur gitu. Nah, ini yang dibilang Pak Cahaya Ilahi ya, ada juga yang cerai lewat SMS katanya. Ya, saya juga pernah mendengar kisah itu. Kasihan memang ya, ditalak melalui SMS. Ngeri kali coy. Kasihan juga. Tapi ya itulah kenyataan hidup kan. Nah, ini masih dari Jalalain. Kita lihat Ibnu Katsir ya. Kita lihat Ibnu Katsir. Nah, ini semua adalah tafsir ulama-ulamamu semua. Ini ngeri. Ini sebentar. Ini adalah si ini. Mana tadi? Dari anak M. Kalau aku dipukul suamiku, ku potong tuh. Atuh hati-hati suaminya Bu Ana ya, hati-hati ya. Para suami hati-hati ya. Aduh. Nah, kalau orang Kristen nggak boleh dipukul ya, jangan dipukul ya. Rasul Paulus sudah mengingatkan, kasihai suami-suami. Memang dibilang Rasul Paulus mengingatkan istri, istri-istri tunduklah kepada suamimu. Tapi bukan hanya kepada istri saja disuruh untuk tunduk ya. Ya, suami juga disuruh untuk apa? Hai suami-suami, ya, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri gitu. Artinya apa ya? Masa kamu mau mencubit dirimu sendiri? Masa kamu mau memukul dirimu sendiri? Nah, itu yang diperintahkan, itu yang dianjurkan, itu yang diajarkan di dalam ajaran kekristenan, gitu ya. Jadi suami itu ada mutual, ada kerjasama di antara suami dan istri, pandangan yang seimbang ya. Ya, jadi istri memang harus tunduk kepada suami, tetapi bukan berarti bahwa istri itu adalah propertinya suami, enggak. Ya, suami justru juga dituntut ya, selain menyediakan nafkah juga dituntut untuk mengasihi istrinya, ya, mengasihi istrinya. Bahkan dikatakan ya, suami harus bisa membela istrinya sampai titik darah penghabisan karena Rasul Paulus mengatakan ya, kita mencontoh Yesus Kristus ya, yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Demikian juga suami memberikan nyawanya untuk istrinya ya. Jadi kalau misalnya ada mara bahaya, jangan pula nanti suami berlindung di balik ketiak istri atau berlindung di belakang istri, lalu istri yang disuruh maju. Jangan. Ya, jangan. Laki-laki harus tampil membela keluarganya ya, terutama di dalam bahaya ya, lindungi keluarga. Itu juga bentuk kasihnya kita ya. Memang ini kadang-kadang juga memang ketika laki-laki bagi saya ya, menurut saya ini pandangan saya ini ya. Ya, bagi setiap orang beda-beda lah, tapi ini pandangan saya ya. Bagi saya bentuk cinta kasih saya, misalnya kalau saya punya istri nanti, ini yang ada dalam pikiran saya.
Bagi saya bentuk cinta kasih saya kepada istri saya adalah ketika saya melindunginya gitu ya, melindunginya, memberi dia nafkah dan pasang badan lah kira-kira ya, termasuk melindungi misalnya ada anak yang lahir misalnya. Nah, itu termasuk dalam pandangan saya ini bentuk kasih sayang saya terhadap keluarga saya dan pasangan saya. Ya. Karena orang macam saya ini kan saya tidak terlalu peduli dengan perasaan ya. Saya tidak terlalu peduli dengan perasaan ya. Tetapi banyak perempuan yang sangat care dengan perasaan kan. Kamu sayang aku enggak katanya. Itu kalau saya ditanya itu bisa naik juga darah saya. Ya. Aduh. Ya pokoknya gitu deh. Ya. Nah bagi saya aduh jauh kali yang masalah romantis. Apalagi kalau misalnya, nah ini juga ya hati-hati juga ini mana tahu juga banyak suami-suami mungkin dia punya istri yang terlalu banyak menonton drama Korea misalnya kan. Aduh kayaknya suamiku ini udah nggak cinta lagi sama saya katanya kan. Padahal gara-gara dia habis menonton film Korea kan. Nah, datang-datang pulang-pulang suaminya kerja kan, dia hadang pula suaminya di depan pintu. Kamu cinta aku enggak katanya. Aduh, bisa kacau itu. Bisa kacau itu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Tafsir Ibnu Katsir ya. Firman Allah Subhanahu wa taala bilang, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dengan kata lain itu adalah lelaki itu adalah pengurus wanita, yakni pemimpinnya kepalanya menguasai. Ya, ini yang menguasai dan yang mendidiknya jika menyimpang ya. Nah, kita lihat mengenai perihal memukul ya. Oke. Nah, dikatakan sini ya, diri lelaki lebih utama daripada wanita. Nah, ini menurut Ibnu Katsir coy, pengertian Ibnu Katsir gini. Laki-laki mempunyai keutamaan di atas wanita. Jika laki-laki lah yang memberikan keutamaan kepada wanita, maka sangat sesuai lah bila dikatakan bahwa lelaki adalah pemimpin wanita. Seperti yang disebutkan dalam kalimat ayat lain, yaitu firman-Nya. Ya, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Ya. Nah, mana ini yang perihal memukul-mukul ini mana ini? Coba kita lihat ya. Ini si Ibnu Katsir ini tafsirnya panjang-panjang kali coy. Ya. Panjang kali. Kita lihat di sini ya. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami ya, yakni Ibnu Ishaq. Yahya Ibnu Ishaq telah menceritakan kepada kami bla 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 bahwa Rasulullah bersabda, seorang wanita itu apabila ia mengerjakan sholat 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, memelihara kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu sukai. Ya, itu rupanya syarat untuk bisa masuk surga ya kepada istri-istri. Kamu harus taat kepada suami coy. Itu syarat untuk masuk surgamu katanya. Syarat masuk surga katanya. Lu harus taat kepada suami lu. Gitu ya. Nah, terus dikatakan di sini ya. Anusus artinya tinggi diri. Wanita yang nusus adalah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya dan membenci suaminya. Ya, membenci suaminya. Ya. Apabila timbul tanda-tanda itu, hendaklah suami menasihati dan menakutinya dengan siksa Allah. Kamu takut-takut istrimu coy, pakai siksa Allah ya kan? Pakai siksa Allah ya kan? Di teror ya, kamu teror istrimu lah kira-kira gitu. Ngeri juga ajaran Muhammad ini. Ya. Karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya agar taat kepada suaminya dan haram berbuat durhaka ya, karena suami mempunyai keutamaan ya dan memikul tanggung jawab. Nah, kemudian dikatakan Imam Bukhari ya, apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri menolaknya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari itu ya. Bahkan kalau kamu istri-istri pun ya, kamu menolak misalnya kamu untuk berhubungan badan dengan suamimu, nanti kamu dilaknat oleh malaikat coy. Ya, kamu dilarang, kamu menolak untuk digenjot, kamu dilarang, kamu akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Jangan kamu pikir cuma sampai tengah malam atau cuma sampai jam 2 pagi. Enggak, ini sampai pagi. Sampai pagi. Ini dibilang Pak WA ini.
Eh, ya, istri nggak kafir, nggak kafir, semuanya disiksa di neraka. Ya. Nah, nah terus dikatakan di sini ya, pisahkanlah dari tempat tidur mereka ya. Terus mana ini? Firman Allah, dan pukullah mereka ini ya. Ini perhatikan dari sini ya. Ya, dan pukullah mereka, yakni apabila nasihat tidak bermanfaat dan memisahkan diri dengannya tidak ada hasilnya juga, maka kalian apa? Kalian boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai, ya, gitu. Ya, itu tadilah pukulan yang tidak melukai. Ya, kalau nggak luka nggak apa-apa, gitulah kira-kira. Ya kan? Kalau nggak luka nggak apa-apa, ya. Jangan pukul di wajah, jangan meninggalkan bekas, jangan luka gitu. Boleh nggak mukul? Boleh lah. Itu kata Allah katanya kan. Ya kan? Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Ya, itulah kenapa orang Kristen tidak tertarik terhadap ajaran ini. Dan saya yakin banyak perempuan Kristen tidak mau ini. Ya, kalau seorang perempuan Kristen yang tahu kebenaran, yang mengerti firman Tuhan, ya, saya yakin mereka tidak akan mau menjadi seorang muslim, tidak mau menjadi seorang muslim dan kawin dengan seorang muslim yang mana dia ya, suaminya diberikan hak untuk memukulnya, coba ya. Makanya saya pikir kalau ada orang perempuan Kristen mau kawin dengan laki-laki muslim ya, dengan alasan apapun ya, dan dia tidak tahu ini, dan apalagi kalau dia sudah tahu ini, ya itu resikomu lah ya. Itu resikomu. Tetapi saya ini mengingatkan kepada perempuan-perempuan muda Kristen yang belum berkawin ya, belum kawin, ya carilah orang Kristen. Orang Kristen itu disuruh firman Tuhan untuk mengasihimu, mencintaimu ya. Seburuk-buruknya orang Kristen tetap diharapkan, tetap dituntut dia untuk mengurus keluarganya gitu ya. Tapi kalau kamu mau jadi istri seorang muslim, ya jangan protes-protes kalau kamu dipukul. Oke? Jangan protes dong. Gitu ya. Nah, itu dia ya. Bla bla bla, ini panjang-panjang. Itulah mengenai masalah memukul ini. Jadi jangan lagi bilang saya fitnah ya. Sekali lagi kepada muslim yang menonton ini, jangan bilang saya fitnah lagi ya. Ya, jangan bilang saya fitnah lagi ya. Nah, itu ada di dalam sunnah ya. Dikatakan bahwa kamu tidak perlu protes kalau kamu dipukul ya oleh suamimu ya, ada di dalam sunnah ya. Nah, itu dia. Itu bukan ajaran Kristen itu. Kalau kamu berpikir itu ajaran Kristen atau ajaran orang Yahudi, itu kamu sesat. Sudah. Kita lanjut ya. Kita lanjut misalnya mengenai kawin ya. Mengenai kawin yang banyak ya. Apa itu yang banyak ya? Kategori ya atau pengertian atau definisi banyak ini perlu saya kasih tahu dulu. Banyak itu ya lebih dari 2 lah. Ya kan? Setidaknya kan? Atau banyak itu ya banyak gitu. Lebih dari 2 lah kita bilang ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini ya, apa yang dikatakan oleh ajaran Muhammad di sini ya. Kenapa saya selalu mengatakan ini ajaran Muhammad? Karena saya tidak percaya Allah SWT ada. Gitu. Saya tidak percaya Allah SWT ini ada. Tetapi ya setidaknya oke lah, kita terimalah ini sebuah ajaran dari seseorang ya, namanya Muhammad. Sekalipun saya juga sebenarnya tidak percaya Muhammad ada kan. Tapi oke lah, ini kan yang dipercaya oleh muslim kan. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita ikuti saja ya. Nah, ini adalah tentang mengenai kawin, boleh kawin banyak ya. Nah, dikatakan di sini di dalam surah An-Nisa misalnya, dan jika kamu takut. Ini perhatikan ini. Dan jika kamu takut, ini ya, jika, ada syarat di sini, jika. Oke. Nah, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Berapa orang? 2, 3, 4. Ya, artinya apa? Kalau kamu takut, maksimalnya 4. Ya kan? Pertanyaan saya kemarin waktu sama si Anas ya. Jadi kalau kamu nggak takut gimana? Berapa banyak? Kalau kamu nggak takut, berapa banyak? Coba. Ini kan dibilangkan, jika kamu takut, katanya. Ya, jika kamu takut, ya maksimal 4. Maksimal 4. Nah, kalau kamu berani gimana? Kalau kamu berani berapa orang? Batasnya berapa orang? Ya kan?
Sama juga dibilang sini ya. Kemudian jika kamu takut, nah sekali lagi, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Nah, perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini ya. Jadi jika kamu takut ya berlaku adil, katanya kawinilah seorang saja. Nah, itu artinya berarti kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil, kawinilah seorang saja, gitu kan? Apakah ini artinya bahwa kamu boleh tidak adil terhadap satu orang saja? Dan kita katakan atau budak-budak yang kamu miliki. Artinya kamu boleh kawini budak-budakmu itu ya meskipun kamu tidak bisa berlaku adil. Gitu kah? Ini makanya saya bilang ini tidak ada di dalam ajaran para nabi sebelumnya. Yesus tidak pernah mengajarkan hal ini. Rasul-rasul Yesus tidak pernah mengajarkan hal ini. Nabi Musa sampai Yohanes Pembaptis tidak pernah mengajarkan hal semacam ini. Tidak pernah. Tidak pernah. Itu makanya saya bilang ini ajaran sudah jauh menyimpang dari ajaran nabi sebelumnya. Saya masih tetap pada hal itu. Ya, saya masih melihatnya demikian ya. Ini jauh ya. Ini jauh sekali. Ajaran ini sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi ketika polemikus Islam mengklaim, ini ajaran kami ini ya mila Ibrahim coy. Kami ini mengikuti mila Ibrahim coy. Aduh, jangan pede dulu dong. Ini kamu lihat ini. Mana ada ajaran nabi-nabi mengajarkan demikian. Kamu boleh kawin sampai maksimal 4 orang kalau kamu takut. Katanya gitu. Aduh. Jangan begitulah ya. Jangan ya. Jangan terlalu pede dulu ya. Perhatikan dulu. Oke? Nah, terus ini mengenai kawin banyak gitu ya. Itu mengenai kawin banyak. Ya, dan bukan hanya itulah ya. Sudah kawin banyak ya, sudah boleh kawin banyak. Lalu apakah istri itu memiliki hak yang sama ya? Ini kalau kita misalnya lihat di dalam surah Al-Baqarah misalnya ya, Quran ya. Ini supaya muslim tidak memfitnah saya lagi ya. Jangan kalian pikir ini karang-karangan saya. 223 misalnya. Coba kita lihat. Nah, ini di dalam surah Al-Baqarah ini dikatakan di sini ya. Jadi kamu kan tadi diperbolehkan kawin sampai 4 orang tuh. Gitu ya. Kalau kamu takut ya, 4 orang tuh maksimalnya bilang ya. Terus apa yang ada dalam surah Al-Baqarah katanya? Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam katanya. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana kamu kehendaki katanya. Kerjakanlah untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya dan berilah kabar gembira yang orang-orang yang beriman gitu. Nah, ini ajaran nabimu ini. Tidak ada ajaran ini diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya yang mengatakan oke, suka-sukamu aja sama istrimu karena istrimu itu adalah ya tempat kamu bercocok tanam, ya kan? Tempat kamu bercocok tanam. Ya, bahkan dikatakan di tanah tempat kamu bercocok tanam, ya. Kamu datang di sana untuk tanam ubi kayu kayaknya ya kan? Lu punya ubi kamu tusuk-tusuk lah, ya kan? Tusuk kayak macam berkebun ubi kayu, ya kan? Apa itu ubi kayu itu apa ya nama lainnya itu ya? Ya. Itu. Nah, ini ajaran nabimu ini. Ini ajaran nabimu ini. Ya, ini ajaran nabi yang kamu pikir ini adalah nabimu yang menyandang gelar sebagai suri tauladan, coy. Ya, dan dia bilang bahwa istri-istrimu itu ya tanah tempat kamu bercocok tanam. Singkong. Thank you Pak Sarikom. Ya, singkong. Memangnya ini istrimu ini jadi ladang singkong? Lu punya batang singkong kamu tusuk. Gitu. Ya, bebas aja lu tanam singkong lu. Kan ngeri nih coy. Ya, ngeri nih. Ngeri. Ya. Udah diizinkan dipukul. Coba ini bayangkan ini ya. Udah diizinkan dipukul, udah dipoligami, terus suka-sukanya si suami datang untuk bercocok tanam. Cobalah harga perempuan di mana lagi coba? Inikah yang dicari? Inikah ajaran yang dicari-cari oleh seluruh umat manusia? Inikah ajaran penyempurna?
Ini agama penyempurna. Begitukah? Begitukah? Itukah ajaran penyempurna? Mencari ya perempuan yang dijadikan sebagai tanah tempat bercocok tanam, dipoligami, dipukul, begitukah? Come on man. Ya, pakai nalarmu lah. Ya, pakai nalarmu lah. Ini mana sih? Saya kurang tahu. Ini muslim-muslim yang tadi masih ada nggak mereka di sini ya? Saya kurang tahu. Udah panas nggak kuping mereka mendengarkan ini ya? Nggak tahu juga saya. Nah, mudah-mudahan mereka masih mendengarkan ini ya. Ya, dengarkan ini bagus-bagus. Nah, kalau kamu nggak percaya ini apa yang saya sampaikan, baca tafsirnya ya. Kita kembali ke tafsir misalnya yang tadi ya. Kalau kamu tidak dapat berlaku adil ini ya. Nah, ini kita lihat tafsirnya misalnya di dalam surah 4 ini ya, An-Nisa ayat 3 ya. Ini dikatakan di sini, jika kamu khawatir itu katanya. Nah, kalau kita lihat tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dikatakan di sini, Allah menjelaskan. Nah, ini kalau udah Allah menjelaskan, kita mau bilang apa? Allah sudah menjelaskan katanya, coy. Ya, kamu boleh kalau udah dibilang Allah nggak bisa lagi, coy. Oke? Ya, dibilang Allah menjelaskan. Nah, Allah sendiri yang menjelaskan. Mau bilang apa kita? Ya, seandainya kamu tidak dapat berlaku adil, jadi seandainya katanya, seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu bila kamu menikahinya, maka janganlah kamu menikahinya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkanlah nikahkanlah dia dengan orang lain. Oke. Dan kamu pilihlah perempuan lain yang kamu senangi. 1, 2, 3, 4. Nah, sama pertanyaan saya kan masih stand. Ya. Jadi kalau seandainya dia bisa berlaku adil, ya, dan dia bisa menahan diri, berapa maksimumnya, ya kan? Ya kan? Kalau dia tidak takut, dia merasa bahwa dia bisa berlaku adil. Kan ini kan berlaku adil ini kan subjek kan? Subjektif ya. Subjektif itu bukan perasaan. Ya kan? Ya kalau dia merasa adil gimana? Ini kan kalau dia merasa tidak adil, maka maksimum itu ya 4 gitu. Nah, pertanyaannya kalau dia merasa bahwa dia adil. Dia merasa dia adil katanya. Gitu. Berapa orang? Gitu kan? Nah, ya. Dan memang ya tentulah para muslim akan mencoba untuk membela ini ya. Dibilang, tidak ada manusia yang adil katanya kan. Iya, kita sudah tahu tidak ada manusia yang bisa adil. Masalahnya adalah kalau seseorang merasa adil. Jadi kalau misalnya dihadapkan dia di pengadilan, ditanya sama dia, kenapa kamu kawin lebih daripada 4? Ya dia bilang, kan Allah SWT mengatakan, kalau kamu tidak dapat berlaku adil, katanya, seandainya kamu tidak dapat berlaku adil, ya maksimal 4. Nah, saya kan merasa bisa adil katanya. Coba. Nah, ini ya. Jadi pertanyaan saya masih stand, oke? Nah, ini dikatakan ya, Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Nah, apapun ceritanya, apakah fitnah saya mengatakan bahwa Islam membolehkan kawin banyak? Enggak dong. Poligami itu artinya kan kawin banyak, lebih dari 1. Ya kan? Tadi saya bilang lebih dari 2. Nah, sekarang kita lihat rupanya poligami lebih dari 1, ya kan? Kan gitu. Nah, apakah saya yang mengatakan bahwa Islam itu boleh kawin banyak? Enggak lah. Poligami itu kan lebih dari 1. Ya, istri punya lebih dari 1. Kan gitu. Ya, memang dibilang di sini, tetapi pada dasarnya 1 istri lebih baik seperti dalam lanjutan ayat itu. Tapi intinya kan diperbolehkan poligami. Kristen tidak diajarkan demikian. Nabi-nabi sebelumnya juga tidak diajarkan untuk poligami. Benar bahwa ada nabi-nabi sebelumnya poligami. Itu benar, tetapi itu bukan ajaran Tuhan. Itu pilihan orang, pilihan oknumnya. Ya, Tuhan tidak mau kayak gitu. Tuhan jelas-jelas mengatakan bahwa, kamu harus setia kepada istri mudamu. Itu kata Tuhan. Itu kata Tuhan, kamu harus setia kepada istrimu katanya. Ini saya kasih deh ya. Itu Tuhan membenci perceraian ini ya. Misalnya ini. Ya, ini biar orang muslim yang menonton ini ngerti apa posisinya Tuhannya orang Yahudi ya. Karena mereka mengklaim Tuhannya ini sama dengan Tuhannya orang Yahudi katanya kan. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Tuhan orang Yahudi katanya kan.
Nah, ini perhatikan ya. Kita membaca dari Maleakhi 13 ayat 16. Ini selalu saya ulang-ulang. Kenapa saya ulang-ulang? Karena ini tujuannya untuk muslim yang mendengarkan video ini. Kenapa ini tujuannya untuk mereka? Karena mereka yang selalu mengklaim bahwa Tuhannya sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Nah, Tuhannya orang Yahudi, kita kan beriman kepada Tuhan orang Yahudi juga. Dan bukan hanya beriman, kita juga mengadopsi, kita juga mengamini kitab perjanjian lama. Yang mana kitab perjanjian lama ini adalah kitabnya orang Yahudi. Ya, yang disebut sebagai kitab Ibrani. Jadi ketika Islam mengatakan, oh kami percaya kepada Tuhannya orang Yahudi, ya sudah, kita melihat apa yang diperintahkan oleh Tuhan orang Yahudi itu dong. Gitu ya. Nah, salah satunya ini adalah firman yang disampaikan kepada Maleakhi, gitu ya. Nah, apa itu yang ada di sini? Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutup mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu ya. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Ya, ini perhatikan ya. Yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Nah, perhatikan bahwa Tuhan mengajarkan bahwa pernikahan itu adalah pernikahan masa muda itu adalah pernikahan yang seperjanjian ya. Dia teman sekutu. Ya, tetapi dibilang ya, kamu nggak setia sama istri mudamu, kamu poligami kamu, ya. Tuhan nggak mau kayak gitu. Itu dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Ya, kamu nggak setia kamu, ya bandel kamu. Ya, datang Muhammad di abad ke-7, oh boleh 4 orang kok katanya. Boleh 4 orang kok katanya. Apa-apaan tuh? Apa-apaan? Kan gitu ya, apa-apaan? Ya. Nah, terus dibilang ayat 15, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Nah, pertanyaannya, apakah keluarga yang kawin di dalam keluarga Islam itu adalah keturunan ilahi? Nah, itu pertanyaan menarik itu. Ya, makanya ketika sekali lagi ini untuk mengingatkan para cewek cantik orang Kristen ini ya. Ya. Karena semua orang-orang Kristen kan cantik-cantik ya. Ya. Pertanyaannya, kalau kamu mau kawin dengan muslim, ya, kamu yakin kamu memiliki keturunan ilahi? Memang ya, di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa istri akan menyucikan suaminya ya, atau suami menyucikan istrinya kalau misalnya salah satunya yang beriman misalnya gitu ya. Ya, tetapi saya pikir itu hanya berlaku ketika kamu sudah kawin duluan ya, sebelum mengenal Yesus. Tapi kalau kamu sudah mengenal Yesus lalu kamu memilih untuk kawin dengan mereka yang penyembah berhala itu, ya kamu yang salah dong, ya. Kamu yang salah ya. Perhatikan bagaimana kamu menghasilkan keturunan. Oke? Nah, dikatakan di sini ya. Dan janganlah tidak setia terhadap istri dari masa mudanya gitu ya. Ya jangan cerai-cerai kamu. Ya, jangan cerai-cerai kamu. Tapi kita sudah tahu bahwa di dalam Islam cerai itu diizinkan. Ya. Cerai itu diizinkan. Kan gitu ya. Cerai itu diizinkan. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ya, istri pertama lah kira-kira gitu ya. Ya, itu satu-satunya. Setia saja pada itu, pada istrimu. 1 istri, 1 suami ya. 1 istri, 1 suami. Jangan aneh-aneh deh. Oke? Nah, dibilang sini sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Ya. Jadi Tuhan juga membenci perceraian. Berbeda dengan Tuhannya orang Islam. Sebentar. Nah, Tuhannya orang Islam, dia nggak benci perceraian, coy. Dia nggak benci perceraian. Kalau misalnya kita ingat, misalnya kejadian Zaid menceraikan istrinya kan, Zaid menceraikan istrinya Zainab, itu karena inisiatifnya Aulu SWT, dialah yang, karena di dalam tafsir itu dikatakan bahwa dialah yang menikahkan Muhammad dengan mantan menantunya itu, gitu. Nah, artinya apa? Ya, Tuhannya orang Islam ini adalah menginisiasi kayaknya dan juga suka dengan perceraian gitu. Berbeda sekali dengan Tuhannya orang Kristen. Ya, Tuhannya orang Kristen atau Tuhannya orang Yahudi, dia bilang jangan orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, ya, jangan cerai. Jangan cerai. Oke? Karena Tuhan bilang
Tuhan membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Nah, perhatikan sini. Allah Israel ya. Ya. Ini perhatikan ini. Jadi kamu harus percaya ini. Ya. Kamu harus percaya ini bahwa ini firman Tuhan Allah Israel. Tuhan Allah orang Israel benci perceraian. Nah, Muhammad ya, datang dia di abad ke-7. Datanglah lonceng kan? Kan wahyu katanya kan, kalau wahyu datang sama Muhammad itu kan dalam suara lonceng katanya kan. Kring 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 kring. Nah, dia bilang kan, rupanya wahyu datang. Wahyu datang. Apa tuh? Kamu boleh menceraikan istrimu, Kak, tapi kamu talak dia dulu, coy. Kamu talak ya. Talak 1, talak 2, talak 3, talak 4. Oh, begitu. Langsung lah ya kan. Ya, terus apa lagi? Datang lagi wahyu yang lain kan. Kring 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 kring. Kring 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 kring. Wahyu apa lagi? Kalau kamu takut tidak berbuat adil, kamu boleh menikahi 2, 3, 4 coy yang kamu senangi. Oke, katanya. Gitu. Itu Pak Pos ya, bukan suara lonceng ya itu ya. Itu Pak Pos katanya kan. Nah. Tapi itulah. Kan itu dikatakan dalam hadis kan, kalau wahyu datang itu kan dalam suara lonceng kan katanya kan. Lonceng katanya. Nah, dan Aisyah mengatakan ketika hal itu terjadi, Muhammad keringatan dia coy. Ya, keringatan dia ketika dia menerima wahyu dalam suara lonceng itu katanya kan. Nah, saya nggak tahu kenapa dia sampai keringatan ya kan. Ya, kenapa dia sampai keringatan? Nggak tahu juga saya. Tanya sama si Aisyah lah. Ya, tanya mereka. Oke. Nah, ini kan. Ini contoh. Ini ada muslim di sini satu juga. Si Zaino Firmansah. Yesus Tuhan yang palsu katanya. Masa Tuhan itu mati? Nah, itu. Udah 14 abad ini coy. Ditanya ini. Masa Tuhan mati? Ya kan? Masa Tuhan mati? Ini juga yang dipercaya oleh si ini kan. Siapa itu ya? Basilides kan dia nggak percaya masa Yesus mati, nggak mungkin lah, Yesus kan Tuhan, nggak mungkin lah. Ya maka muncullah teori penyerupaan kan. Nah, datang juga Muhammad di abad ke-7, dan juga si Zaino Firmansah kan di abad ke-22. Masa Tuhan mati katanya. Ya sama, mereka nggak tahu. Begini ya, ini coba saya bawa logika kamu lebih tinggi ya. Karena ini pertanyaan ini ada pertanyaan yang sudah berabad-abad sudah dijawab ya. Tapi saya mau membawa pikiranmu lebih jauh. Harusnya kamu bersyukur karena Tuhan menolongmu. Dengan cara demikianlah manusia selamat. Sebetulnya Tuhan bisa memilih untuk tidak menyelamatkan manusia. Perhatikan, sekali lagi saya ulangi. Tuhan bisa memilih untuk tidak mau peduli dengan manusia ini. Toh dia Tuhan. Tidak ada keharusan bagi Tuhan untuk menyelamatkanmu. Karena yang melakukan dosa itu manusia, bukan Tuhan. Jadi kita hanya bisa bersyukur, oh Tuhan terima kasihlah kamu mau menyelamatkan saya. Dia mau menyelamatkan saya dengan jalan dia menjadi manusia sempurna. Ya. Jadi manusia sempurna untuk dijadikan sebagai korban, ya, korban yang kudus, ya. Karena kalau kita mengorbankan diri kita sendiri, nggak layak. Kita banyak dosa, nggak mungkin itu, ya. Nah, kita kembali ke tadi, ya. Nah, itu tadi ada yang pertama, ya. Pertama tadi bahwa ternyata di dalam ajaran Islam ini, ya, boleh pukul istri, ya, boleh kawin banyak, boleh juga cerai. Ya kan? Apalagi yang terakhir tadi ya. Sama babu. Nah, gimana dengan babu? Nah, gimana dengan babu coy? Gimana dengan babu ya? Apakah itu semua fitnah? Nah, kita lihat di dalam surat Tahrim ya. Nah, ini menarik ini. Kalau Tahrim ini menarik ini coy. Ini coba kita lihat ya. Ini Tahrim. Mana Tahrim ini? Ya, kita baca ini Tahrim coy ya. Kita langsung bisa lihat. Kita bisa langsung lihat nanti kisah Muhammad ya di dalam tafsir Tahrim ayat 1. Oh, gitu dong. Nah, ini dia ya, Tahrim. Saya tahu banyak ini yang tidak sabar melihat dan mendengarkan ini bagaimana Muhammad memberikan contoh
Memberikan contoh, coy. Memberikan contoh apa ini? Ya, contoh lah bagaimana ketika dia dipergoki. Ini dalam tafsir ya, sekali lagi ini dalam tafsir ada yang mengatakan bahwa Muhammad dipergoki oleh Hafsah, gitu ya. Nah, ini kalau kita baca di sini di Tahrim ya, Tahrim ayat 1 dikatakan ya, wahai Nabi, katanya, wahai Nabi. Kalau udah Allah SWT mengatakan wahai Nabi, itu penting coy, Nabi harus mendengarkan. Gitu kan? Harus mendengarkan, ya. Dibilang, "Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau menyenangkan hati istri-istrimu," katanya kan. Nah gini, pertanyaannya apa sebenarnya yang diharamkan oleh Muhammad bagi dirinya, ya? Nah memang ya, saya juga berusaha berimbang di sini ya. Ada pendapat mengatakan itu tentang madu. Ya, orang madu coy disuruh ya, misalnya gini deh, coba dulu pikirkan dulu baik-baik ya. Kalau kamu minum madu, apa sih urgensinya kamu mengharamkan dirimu untuk meminum madu? Toh madu itu kan untuk kesehatan. Memangnya salahnya apa rupanya kalau minum madu? Apa? Memangnya itu bisa membuat orang berdosa kalau kamu berhenti meminum atau kamu meneruskan meminum madu gitu? Ya. Jadi bagi saya ketika dikatakan bahwa yang diharamkan itu adalah madu, itu bagi saya itu bau amis ya. Tetapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, ada tafsir yang kedua. Tafsir yang kedua dikatakan bahwa itu berkaitan dengan peristiwa ketika Muhammad ketahuan dipergoki oleh Hafsah. Nah, dipergoki apa? Dia sedang berduaan di atas ranjangnya si Hafsah ya. Ya, dia berduaan dengan siapa? Dengan Maria Kitibia ya, Al-Kitibia ya. Nah, perhatikan di sini baik-baik ya. Perhatikan di sini baik-baik. Sekalipun orang ini berbeda pendapat terhadap turunnya ayat ini. Orang ini kan, para ulama ini kan berbeda pendapat tentang perihal turunnya ayat ini. Oke? Bukan tentang apakah kejadian itu pernah terjadi atau tidak. Misalnya kisah tentang Muhammad dipergoki oleh Hafsah itu. Bukan. Nah perhatikan ya. Ini harus hati-hati memperhatikan ini ya. Bahwa kisah tentang Muhammad yang dipergoki oleh Hafsah itu dipandang sesuatu yang telah terjadi. Oke? Tidak ada perdebatan tentang hal itu. Perdebatan yang ada adalah apakah kisah itu berhubungan dengan kisah turunnya ayat ini atau tidak. Atau kisah ayat ini turun gara-gara madu. Itu perbedaannya. Tetapi kejadian Muhammad meminum madu atau kejadian Muhammad kedapatan berhubungan badan dengan Maria Kitibia ya, dipergoki oleh Hafsah, itu adalah sebuah peristiwa yang dianggap valid ya. Nah, sekali lagi yang berbeda pendapat itu adalah apakah peristiwa itu berhubungan dengan turunnya ayat ini atau tidak. Ya, jadi ketika Muslim mencoba berdalih begini, itu kan enggak kayak gitu, mana ada itu Muhammad tidak pernah, enggak. Itu adalah perdebatan itu adalah sekali lagi hanya berhubungan dengan apakah ayat ini berhubungan dengan peristiwa itu atau tidak. Sementara peristiwa itu dianggap valid, tidak ada masalah dengan peristiwa itu gitu ya. Nah, ini coba perhatikan ya. Ini dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, perhatikan ini. Ini bukan tafsirnya saya ya, dibilang pada ayat ini Allah menegur Nabi. Nah, kenapa? Kok bisa Allah pula menegur Nabi? Ya, ini Nabi ngapain? Dia berbuat salah apa ini si Nabi? Sampai-sampai Allah menegur dia. Aduh, kenapa si Nabi suri tauladan boleh ditegur oleh Allah? Kan dia manusia, kata Muslim. Muslim kan berkatakan, itu kan dia Muslim, wajar saja katanya. Oke, tapi dia ditegur dalam hal apa? Kan gitu ya. Dia ditegur dalam hal apa? Kan gitu ya. Nah, perhatikan ya, pada ayat ini Allah menegur Nabi karena bersumpah tidak akan meminum madu lagi. Oke? Tidak akan meminum madu lagi. Padahal madu itu adalah minuman yang halal. Sebabnya hanya
lah karena menghendaki kesenangan hati istri-istrinya. Nah, ini adalah tafsir pertama ya. Ini berhubungan dengan minum madu. Nah, perhatikan sekali lagi ya. Apakah ini ayat ini berhubungan dengan minum madu? Nah, ada pendapat kedua. Ada pendapat kedua ya. Nah, terus apa pendapat kedua? Kita bisa lihat di dalam misalnya di dalam Jalalain ya, misalnya ya. Nah, ini ya. Ini perhatikan ini ya. Tafsir Jalalain ya. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkan bagimu mengenai istri budak wanitamu, yakni Maria Kiptia, katanya kan? Siapa? Maria Kiptia. Ya, apakah saya ngarang ini? Enggak dong. Ya. Yaitu sebab Nabi menggaulinya di rumah Hafsah, sedangkan pada waktu itu Siti Hafsah sedang tidak ada di rumah. Enggak ada orang rumah, langsung coy sama babu. Ya kan? Makanya hati-hati ya, hati-hati misalnya ada perempuan Kristen misalnya dia mau kawin sama suaminya Muslim misalnya kan, terus kalian mungkin butuh ART misalnya ya, asisten rumah tangga misalnya, perempuan cantik pula misalnya perempuannya kan, aduh saya curiga coy, ya kan suaminya ya istrinya mau belanja ke pasar, rupanya suaminya bersama dengan ART-nya, ya kan, tapi banyak Muslim mereka berdalih, itu kan budak yang sekarang itu kan berbeda dengan pembantu. Itu berbeda katanya. Sejak kapan? Ya, itu cuma ngeles aja itu. Ngeles aja itu gitu ya. Nah, ini perhatikan ya. Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu mengenai istri budak wanitamu, yakni Maria Kiptiah, yaitu sewaktu Nabi menggaulinya di rumah Hafsah, sedangkan pada waktu itu Siti Hafsah sedang tidak ada di rumah. Lalu datanglah Siti Hafsah dan ia merasa keberatan dengan adanya hal tersebut yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumahnya dan di tempat tidurnya, gitu ya. Di mana? Dan di tempat tidurnya, gitu ya. Nah, perhatikan, selalu saya kembalikan kepada topiknya kita hari ini. Ya, mengembalikan kepada klaimnya Islam. Klaimnya para polemikus Muslim mengatakan bahwa apa? Ajaran ya mila Ibrahim yang mereka percaya itu Abraham coy. Ya. Itu sama dengan ajaran Islam. Tuhan yang dipercaya Tuhannya orang Islam sama dengan Tuhannya orang Israel. Sejak kapan ajaran seperti ini diajarkan oleh Tuhan Israel atau diperbolehkan oleh Tuhan orang Israel? Bahwa kamu boleh itu menggauli istri. Coba dulu lah ya. Mulai hari ini misalnya bahwa coba dulu carikan salah satu pendukung bahwa nabi-nabi sebelumnya itu ya dia ketika dia kedapatan berhubungan dengan gundiknya misalnya atau pembantunya tanpa sepengetahuan istri sahnya misalnya, lalu Allah mengatakan nggak apa-apa katanya ya misalnya, atau Tuhannya orang Israel mengatakan nggak apa-apa, sekalipun istrimu protes nggak apa-apa, kamu boleh saja gitu ya. Nah ini coba ya tunjukkan ke kita ya di mana Tuhannya orang Israel mengendorse atau mendukung hal-hal semacam itu ya. Dia di mana Tuhannya orang Israel misalnya dia mengatakan nggak apa-apa, jangan kamu haram-haramkan dirimu, kalau kamu mau sama budakmu nggak apa-apa, lancarkan saja ya, lancarkan saja, tanam singkong, ya nggak ada ajaran Tuhan sebelumnya, nggak ada kayak gitu ya, nggak ada. Nah, terus dibilang sini, lalu kamu mengatakan dia Siti Maria haram atas diriku. Nah, rupanya Muhammad mengharamkan Siti Maria atas dirinya. Kenapa? Gara-gara ketahuan. Kamu ketahuan gitu ya. Nah, sekali lagi ajaranmu lain sendiri ya. Ajaran Muhammad ini lain sendiri. Ya, ajaran Muhammad ini lain sendiri. Ya, berhenti mengklaim ya. Karena ini yang ada di dalam ajaranmu gitu. Nah, terus dibilang, ini dibilang Desi katanya, baca dibilang isi kitab kok ese-ese mulu. Gak tahu juga saya kenapa isinya, tafsirnya pun itu aja juga, gak tahu juga saya kan. Nah ini dibilang si Jaka Yahya katanya, bacalah Al-Quran dan tafsirnya. Ini yang kita baca ini apa?
Caka Yahya, ini yang kita baca ini apa ini? Caka Yahya, ini apa yang kita baca ini? Al-Quran dan tafsirnya. Oke, saya nggak tahu lah. Kamu ngomong sama saya atau sama muslim yang lain, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Tapi kalau kamu merasa apa yang saya baca ini bukan tafsir ya, kayaknya kamu perlu perbaiki deh ya. Tapi kalau kamu ngomong sama muslim mungkin ya itu memang perlu diingatkan mereka biar mereka baca Al-Quran dan tafsirnya mereka. Oke? Jangan pula nanti kamu baca kitab Yesemia karena kitab Yesemia nggak ada. Oke? Ini karena ada di sini kan Yeremia Channel kan. Ya, mungkin perlu diubah, Pak. Jadi channel Yesemia. Oke. Nah, terus dibilang, ya, dengan mengharamkan atas dirimu kerelaan mereka terhadap dirimu katanya, dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, coy. Ya, Dia telah mengampunimu atas tindakan pengharaman itu, ya. Jadi dia bilang, Allah kalau itu nggak boleh kamu haram-haramkan dirimu, nggak boleh kamu batas-batasi dirimu untuk menggauli si Maria Kiptia itu, nggak boleh. Allah SWT justru nggak suka itu, ya, nggak suka itu, ya. Nah, kalau kita baca Ibnu Katsir lagi itu misalnya dari si Ibnu Jarir ya, dituliskan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Ibnu Abdur bla 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 bahwa Rasulullah, ini perhatikan ini, bahwa Rasulullah menggauli Ibu Ibrahim di rumah salah seorang istri beliau. Maka istri beliau, siapa Ibu Ibrahim ini? Ya, Ibu Ibrahim ini adalah si Maria Kiptia tadi ya. Hai Rasulullah, teganya engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku, katanya. Maka Nabi mengharamkan Ibu Ibrahim itu atas dirinya. Nah, lalu istri beliau bertanya, hai Rasulullah, ya. Jadi si Hafsah ini mengatakan, aduh, ya kamu haram-haramkan dirimu padahal itu kan halal katanya. Jadi ternyata si Hafsah ini tahu bahwa itu sebenarnya halal bagi Muhammad. Cuma Muhammad mungkin merasa berdosa dia, coy, ya kan? Merasa bersalah dia. Udahlah, saya haramkanlah, ya kan? Nggak akan saya gauli lagi lah katanya gitu. Ya, tapi si Hafsah bilang, aduh, kan itu halal sebetulnya bagimu. Ngapain kau haramkan? Gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Muhammad ya? Ya, dibilang ya, dan Muhammad bersumpah kepada istrinya itu bahwa dia tidak akan menggauli budak perempuannya itu lagi. Maka Allah menurunkan firman-Nya, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkan atas dirimu? Gitu ya. Nah, dan bla 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 dan bla 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 ya. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi ya. Saya ulangi lagi ya, bahwa ini ajaran Muhammad ini pertama tadi ya. Saya ulangi bahwa kamu boleh beristri banyak, kamu boleh cerai. Terus apalagi kamu boleh pukul istri, kamu boleh menggauli budak. Nah, apakah ini adakah Tuhannya atau Allahnya orang Israel mengajarkan hal seperti ini? Gak ada. Adakah Allahnya orang Kristen mengajarkan hal ini? Gak ada. Adakah ya Tuhan Yesus Kristus mengajarkan hal ini? Gak ada. Adakah ini rasul-rasul Tuhan Yesus mengajarkan ini? Gak ada. Oke? Gak ada. Jadi klaim Muhammad. Oke lah, ya mungkin lah ya kita bilang ya, klaim Muhammad dan termasuk klaim para polemikus muslim mengatakan bahwa Tuhannya sama dengan Tuhannya orang Israel, itu hanya klaim omong kosong, klaim kosong. Ya, nggak ada isinya itu, semua omong kosong. Oke? Dan justru kalau kita perhatikan, justru Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad ini adalah Tuhan asing, ilah asing, ilah yang tidak pernah dikenal oleh orang Kristen, tidak pernah dikenal oleh orang-orang Yahudi, tidak pernah dikenal oleh para nabi sebelumnya karena ajarannya sangat berbeda, sangat lain ya. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kan, ini Injil-Injil yang lain. Kalau ada di kolong langit ini, kata Rasul Paulus ya, yang mengajarkan Injil yang lain katanya kan, meskipun malaikat katanya kan, kalau dia mengajarkan Injil yang lain, maka terkutuklah dia katanya gitu. Ya, terkutuklah dia. Gitu ya. Jadi kita sudah tahu sendiri di sini bahwa memang Muhammad ini mengajarkan Injil yang lain ya. Ya, kabar baik baginya itulah Injilnya Muhammad kan. Injilnya Muhammad rupanya ya ini ya semua tentang
tentang istri yang banyak lah, pukul istri lah, boleh menggauli budak lah. Aduh, itu jauh lah ya, jauh sekali. Oke? Nah, itu saja pesan saya hari ini Bapak Ibu. Saya juga baru plong karena saya menyampaikan pesan saya tadi yang tidak sempat saya sampaikan di sore hari tadi gara-gara banyak yang ribut-ribut gitu ya. Nah, itu sajalah, sampai jumpa di topik yang akan datang Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu yang berkenan untuk subscribe ya, untuk subscribe juga membagikan video ini kalau berkenan ya, supaya juga semakin banyak yang ya, kalau ada orang yang mau mendengarkan, biarlah mereka diberkati ya oleh firman Tuhan dan mereka menjauhi ya ajaran Injil yang asing ini ya. Dan lebih penting ini sebenarnya ini berguna bagi para muslim supaya mereka sadar ya, supaya sadar bahwa Allah yang diperkenalkan oleh Muhammad ini sangat berbeda. Ajaran Islam sangat berbeda. Ya, bukan seperti klaim-klaim para penipu-penipu itu, polemikus-polemikus muslim, misalnya si Kainama ya, atau si Aristo atau si Julius atau yang geng-gengnya mereka ya, Irene Handono misalnya ya, Agustan, ya, Dongkitan ya, Unggul Sudrajat ya, itu semua penipu itu semua ya, penipu itu semua. Nah, itu sajalah, sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Hati-hati ketika membagikan video ini ya, gunakan akun yang disamarkan ya, supaya Bapak Ibu tidak bermasalah dengan hukum yang ada di negara kita. Tuhan Yesus memberkati. Selalu ingat pesan saya bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan kita Allah Tritunggal. Yang lain itu niru-niru. Salam semuanya, sampai jumpa.